Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan JavaScript ya. Kita akan belajar tentang JavaScript operator. Jadi operator pada JavaScript itu ada tiga ya. Ada unary, ada binary, dan ada ternary. Saya berikan contoh ya. Kita sekarang akan buat JavaScript dalam body. Nah, yang pertama itu mudah sekali. Sama. Operator unary itu adalah seperti ini. Misalnya kita membuat variabel bernama X ya, X. Ini operator ya, sama dengan ini operator assignment. Ini binary sebetulnya. Operator unary itu seperti ini. Ini adalah operator unary, minus. Tugasnya adalah mengubah nilai menjadi negatif. Operator unary. Oke ya. Sekarang kita akan buat yang lain ya. Kita buat operator variabel lain. 26. Kemudian kita akan buat dalam hal ini untuk memudahkan kita ya. Kita buat variabel string yang untuk menyimpan nilai line break untuk memudahkan kita dalam buat program biar rapi. Oke ya, cuman saja. Oke. Sekarang kita akan lihat operator untuk aritmatika. Ya, kita kasih komen di sini. Aritmetika. Ya. Nah, operator aritmatika ini kita langsung saja ya buat. Kita langsung coba saja semua. Operator aritmatika yang pertama adalah plus. Plus. Nah, ini bahkan saya mau tambahkan BR. Ya. Plus. Nah, kemudian kita ada plus, ada minus. Nah, ini aritmatika. Semua untuk perhitungan ada. Kemudian kita punya bagi ya. Kemudian kita punya kali. Sekarang kita coba lihat. Kan lihat dokumen write A plus B. Oke. Oh ya, maaf. Saya melakukan kesalahan. Ini harusnya XY ya. Oh, atau kita ganti saja ini A dan B ya. Saya lupa menggunakan variabel yang tidak tepat. Oke, simpan. Nah, lihat hasilnya. A tambah B 13. A kurang B minus 39. A bagi B minus 0,5. A kali B minus 338. Nah, itu untuk aritmatika. Tentu saja kita juga punya yang hasil bagi menggunakan persen. Nah, ini adalah sisa hasil bagi. Operator ini juga dapat digunakan sekaligus ya. Karena dalam hal ini kita akan tambah lagi dengan B, misalnya ya. Ini bisa ya langsung. Hierarkinya kembali pada
urutannya. Jadi kalau di sini misalnya saya berikan eh, B dikurang ya. Nah, dia dikurang dulu, B dikurang A, baru dikalikan. Oke. Nah, selain itu juga ada operator yang bisa digunakan untuk ini ya, menyingkat perhitungan. Misalnya seperti ini, plus plus. Kita bisa melihat efeknya sebetulnya. Misalnya untuk B plus plus 26 ya. B plus plus. Tidak ada perubahan ya, sama. Kenapa? Karena ini harusnya digunakan pada iterasi. Sekarang kalau kita pindahkan dia ke depan, kita bisa lihat dia bertambah. Kenapa 28? Karena begini. B plus plus ini, nah sekarang kita coba cetak dulu ya sekali ya. Pada saat proses B plus plus, ini nilai B sebetulnya sudah bertambah. 26, 27, 28. Ini yang terjadi sebetulnya adalah pada saat dia dijalankan, kasih komen sini ya. Jadi adalah B plus plus itu sama dengan B plus 1. Seperti itu. Nah, perbedaannya kenapa yang ini tidak perlu ditampilkan sudah dia dihitung? Karena yang terjadi adalah balikannya. Terjadi adalah B tambah 1, baru kemudian B-nya ditampilkan. Ya, lebih dulu dia ditambahkan. Nah, ini juga bisa berlaku untuk I minus ya. Perbedaannya adalah dia kalau pakai minus dia berkurang. Sorry, ini nggak berubah ya. Oke, nah ini terjadi di B minus minus dia belum dikurangi pada saat ditampilkan, tapi sebetulnya dia variabelnya sudah dikurangi sehingga pada saat kita cetak B dia sudah berkurang menjadi 27. Pada saat minus minus B dia dikurangi terlebih dahulu baru kemudian ditampilkan. Oke, ini adalah untuk aritmatik. Nah, kita coba yang lain, itu relasional ya. Bagaimana kalau kita ingin bandingkan dua nilai true or false? Bisa juga. Kita gunakan yang namanya relasional. Relasional ini yang sebelumnya ya, untuk template-nya saya akan gunakan di sini dokumen write untuk relasional pertama adalah untuk melihat apakah A sama dengan B. Kalau kita coba, ini adalah false karena A adalah minus 13 dan B adalah 26. Nah, kita hapus saja ya, biar kelihatan. Ini relasional ya, false. Sekarang saya ubah di sini saja. Bagaimana kalau mau melihat apakah dia lebih besar atau lebih kecil dari, benar atau tidak? Kita dilihat, bisa. True. A minus 13 lebih kecil dari 6. Kalau lebih besar, false. Kenapa? Minus 13 tidak lebih besar dari 26. Nah, kalau bagaimana kalau kita mau melihat apakah dia sama atau tidak? Kita bisa menggunakan tanda seru dan sama dengan true. A dan B memang tidak sama. Bagaimana kalau kita mau melihat apakah dia lebih besar atau sama dengan? Nah, bisa seperti ini. Ya. Bagaimana kalau mau melihat sebaliknya? Nah, ini yang kita ubah.
Bagaimana jika dia lebih kecil atau sama dengan B? Ini adalah true. Ini adalah contoh-contoh untuk yang relasional. Nah, ada satu operator ya yang disebut dengan operator ternary atau kondisional ya. Ini sama seperti if tapi lebih singkat. Kenapa? Dia menggunakan 3 parameter. Misalnya dalam hal ini kita gunakan right, hapus, hapus. Dan dalam hal ini paling umum dia adalah menguji nilai kebenaran ya. Kalau nilai kebenaran ini kemudian benar, maka ini akan ditampilkan hasil ini ya. Jika salah, dia akan tampil di sini. Nah, kita bilang kenapa saya bilang dia operator ternary? Karena dia ada 3 variabel yang dilibatkan. 1, 2, 3. Ada 2 operatornya. Kalau dia true, yang dihitung di sini true, maka dia akan tampil jika benar. Jika false, dia akan menulis jika salah, akan tampil di situ ya. Ini hasilnya. Ini bisa berupa angka juga. Jika benar dia 1, jika salah dia 0. Bisa seperti ini ya. Kalau salah, kalau true dia bisa seperti ini. 1 nilainya. Ini bebas kita berikan nilai yang boleh diterima oleh JavaScript. Bisa string, bisa number, bisa boolean juga, boleh. Jadi ini sesuatu yang tidak disarankan ya. False, true, kecuali konteksnya benar. Jika dia true, maka dia nilainya adalah yang ditampilkan adalah false. Jika dia false, yang ditampilkan adalah true. Bisa seperti ini. Nah, apakah hanya seperti ini cara menggunakannya? Tidak. Ini bisa digunakan untuk mengecek kondisi, terutama yang ada pada relasional. Misalnya, kita mau melihat apakah A sama dengan B. Ini bisa saja kita tulis sama, ini kita tulis beda. Nah, lihat, A ternyata tidak sama dengan B. Jadi dia bisa menerima nilai, nih kalau kita berikan tanda kurung seperti ini jadi sebetulnya. Ini akan mengembalikan nilai boolean ya, true atau false. Jadi tetap membandingkan 3 operator, hasil dari ini dibandingkan dengan apakah dia benar atau salah dan ditampilkan berdasarkan hasil tersebut. Kalau bagaimana kalau operator matematika ya, aritmatika, A tambah B ya, A tambah B itu hasilnya sebetulnya kalau secara relasional pasti true. Kenapa? Dia menghasilkan. Jadi mau berapapun nilainya, mau sama atau tidak ya, dia akan selalu true nilainya. Sehingga ini paling cocok kalau menggunakan ternary atau conditional seperti ini adalah sesuatu yang menghasilkan nilai true atau false, tidak hanya true saja. Dalam hal seperti ini saya gunakan tidak sama dengan. Nah, ini jadi masalah nih ya. Harusnya tidak sama. Sama di sini kan. Karena pengecekan logikanya adalah A tidak sama dengan B. Baik, begitu yang kita pelajari mengenai aritmetika ya. Kemudian relasional ya. Dan berbagai macam tipe operator. Unary, binary, dan ternary ya. Ini adalah operator unary ya. Yang ini adalah operator
binari. Kenapa? Buatkan 2. Ini adalah operator binari. Yang ini adalah ternary karena melibatkan 3 variabel. Baik, terima kasih banyak waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.